Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah pengurangan desimal. Kita langsung saja ke contoh soal, ya. Contoh 47,8 dikurang 26,3. Ya. Komanya kita sejajarkan. Ya, ingat komanya kita sejajarkan. Kita kurangkan 8 dikurang 3, 5. Ya. Koma 7 dikurang 6, 1. 4 dikurang 2, 2. Nah, ingat, ketika ada penjumlahan ataupun pengurangan desimal, tanda komanya harus sejajar. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. 15,3 dikurang 8,24. Nah, kita sejajarkan komanya. 15,3 kemudian 8,24. Ingat, sejajar koma. Jadi 15,3 kemudian kita susun berdasarkan urut komanya sejajar 8,24. Nah, di sebelah 3 kosong, ini kita kasih 0. Kemudian di bawah 1 juga kosong. Ya, kita kasih 0. Apa gunanya? Supaya kita bisa memudahkan untuk berhitung. Itu gunanya. Oke, kita langsung kurangkan saja. Ya, ini tadi tidak ada angka. Kemudian kita kasih 0 ya. Karena untuk menyamakan biar bisa dikurangkan. Jadi kalau tidak ada angka, kita kasih 0. Gunanya untuk memudahkan penjumlahan ataupun pengurangan. Kuncinya itu penjumlahan dan pengurangan. Tanda koma harus sejajar, baru bisa dihitung. Oke. 0 kurang 4. Nah, 0 kurang 4 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Kita harus meminjam ke tetangganya. Pinjam 1. Ya. Ingat, setiap minjam 1 nilainya 10. Ya. Jadi ini tadi 0, karena 0 dikurang 4 tidak bisa. Kita pinjam 1 ke tetangganya atau angka di depannya. Ketika minjam 1 nilainya 10 ya. Setiap minjam 1 nilainya 10. Jadi 1 tadi jadi 10. Nah, tetangganya tadi 3, karena dipinjam 1 jadi berkurang 1. Jadi 2. Baru bisa kita kurangkan. 10 dikurang 4. Nah, 10 dikurang 4 berapa? Iya, 6, betul. Kemudian tadi angka di depan sudah diambil 1, jadi berkurang 1. Jadi 2 dia ya. Jadi 3 tadi diambil 1. Jadi 3 dikurang 1 jadi 2. Langsung kita kurangkan. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita sejajarkan komanya, ya, kasih tanda koma. Nah, kemudian ini 5 dikurang 8, ya. 5 dikurang 8 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Nah, jadi harus minjam ke angka tetangganya atau depan. Ingat, setiap minjam nilainya 10. Jadi pinjam 1 ini jadi 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15.
Ya, ingat setiap minjam 1 itu artinya 10. Kemudian 10 ditambahkan dengan angka yang tidak bisa dikurangkan lagi. Jadi 10 ditambah 5, 15. Nah, 1 tadi itu dipinjam. Ya, jadi 1 tadi dipinjam. Kalau 1 kurang 1 berapa? Ya, betul, 0. Nah, sekarang baru bisa kita kurangkan. 15 kurang 8 berapa? Ya, 15 kurang 8, 7. Betul. Nah, tadi 1 udah dipinjam. Ya, udah dipinjam. Jadi berubah 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, jadi 15,3 dikurang 8,24 itu hasilnya adalah 7,06. Ya. Jadi diingat kalau pengurangan desimal ataupun penjumlahan desimal, tanda komanya harus sejajar, kemudian disusun berdasarkan tempatnya. Kalau tidak ada angka, kita kasih 0. Nah, soal selanjutnya ya, itu pengurangan untuk desimal juga. Tetapi di sini contohnya desimal dengan pecahan biasa. Jadi pengurangan desimal dengan pecahan biasa. 5,8 dikurang 3,4. Bagaimana caranya? Caranya 3/4 kita jadikan desimal terlebih dahulu. Ya. Jadi caranya 3/4 kita jadikan desimal terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau pecahan biasa itu dijadikan desimal? Nah, 3 itu adalah pembilang. 4 adalah penyebut. Jadi, untuk mencari desimal pecahan biasa, pembilang dibagi penyebut. Ya, itu caranya. Nah, kita mulai. Pembilang dibagi penyebut. Jadi artinya 3 dibagi 4. Ya. 3 dibagi 4. Nah, sekarang perkalian 4 yang hasilnya mendekati 3 tidak boleh lebih dari 3. Kita cari manual ya, secara manual. Jadi kita cari perkaliannya. 0 kali 4 dari 0 sama dengan 0. Kalau desimal kita harus ada 0 ya. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Mana yang mendekati 3? Ya, ini 0 dikali 4 sama dengan 0. Jadi desimal itu menggunakan 0. Ingat, desimal itu ada 0. Jadi 0 taruh di atas ya. Ya, 0 kali 4 sama dengan 0. 0-nya taruh di atas. Ya. Hasilnya taruh di bawah 3. Jadi kita kurangkan. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lanjut, perkalian 4 yang hasilnya juga mendekati 3. Nah, kan tidak ada. Nah, kita kasih 0. Ya. Ketika kita kasih 0, atasnya kita kasih koma. Ingat ya. Ketika ini dikasih 0, atasnya dikasih koma. Sekarang, perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30. Nah,
Kita buat perkaliannya. Kita cari. Nah, ini dapat 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi mendekati 30, tidak boleh lebih dari 30. Ya. Dapat hasilnya 7, kita taruh di atas. Kemudian hasil perkaliannya tadi 28, kita taruh di bawah 30. Kita kurangkan kembali ya. Biasanya desimal itu minimal 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Jadi masih bisa kita cari. Kita kurangkan dulu. 0 kurang 8 itu tidak bisa ya, betul. Kita pinjam tetangganya. Ya, minjem 1 jadi 10. Karena 10 tambah 0 sama dengan 10. 10 dikurang 8 sama dengan, ya betul, 2. Kemudian 3 tadi udah dipinjam 1, ya berkurang 1 jadi 2. 2 kurang 2 sama dengan 4. Lagi perkalian 4 yang hasil mendekati 2. Kita cari. Nah, tidak ada kan 0. Kita tambah 0. Ya, jadi kalau untuk desimal penggunaan 0 dan ditambah 0 dibolehkan. Ya. 0 pertambahan 0 hanya di depan saja. Kita kurangkan nanti. Nah, perkalian 4 yang hasilnya mendekati 0. Ya, perkalian 4 yang hasilnya mendekati 0. Tidak ada, kita cari. Kita tambahkan 0. Nah, jadi 20 yang mendekati 20. Ya, jadi perkalian 4 yang mendekati 20 atau sama dengan 20, ya tidak boleh lebih dari 20. Itu 5. Jadi 5 ditaruh di atas hasilnya. Ya. Hasil perkaliannya 20 ditaruh di 20, di bawah 20. Jadi ini hasil perkaliannya. Kurangkan hasilnya 0. Habis artinya. Nah, jadi 3/4 itu sama dengan 0,75 desimalnya. Baru kita bisa kurangkan. Kita kurangkan. Ya. 5,8 dikurang 3/4. Nah, 5,8 dikurang, tadi 3/4 itu desimalnya 0,75. Ya. Ingat sejajarkan koma ya. Jadi 5,8 kita sejajarkan dengan 0,75. Nah, di atas 5 itu tidak ada angka, kita kasih 0. Kalau tidak ada angka, kita kasih 0. Ya. Ingat saja syaratnya tanda koma harus sejajar. Jadi walaupun tidak ada angka kita kasih 0 kalau kosong. Ya, gunanya untuk memudahkan pengurangan. Kita kurangkan 0 dikurang 5, ya tidak bisa. Pinjam 1, ingat setiap minjam itu nilainya 10. Ditambahkan dengan angka yang berkurang. 10 ditambah 0 ya 10. Baru dikurangkan. 10 dikurang 5, 5. Nah, tadi 8 sudah dipinjam 1. Nah, 8 dikurang 1, 7 ya. Jadi 7 dikurang 7 sama dengan 0. Oke, koma, sejajar. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5,8 dikurang 0,75 hasilnya 5,05 ya. Oke, itu saja materi kita kali ini, pengurangan desimal. Kalau ada misalnya di sini desimal dikurang persen ya, persennya harus kita rubah dulu juga menjadi desimal ya, angka persen.
Kemudian nanti misalnya di sini pecahan desimal dikurangkan pecahan campuran, juga pecahan campurannya dijadikan pecahan biasa dulu, kemudian baru dijadikan desimal, ya. Jadi disamakan dulu baru bisa dikurangkan ataupun dijumlahkan. Demikianlah materi kita kali ini, ya, pengurangan desimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.